Jadi hari ini kita bahas tentang QoS ya, tapi untuk prakteknya ya itu setelah UTS saja. Ini Anda fokus dulu sampai minggu depan ya di proyek untuk UTS. Proyeknya sebenarnya sudah saya sampaikan dulu gambarannya di waktu routing ya, nanti routing. Ya. Jadi QoS ya atau Quality of Service di Mikrotik ya itu termasuk yang dilakukan nanti adalah bandwidth management. Ya. Tapi bukan ini ya, bukan load balancing ya, bukan load balancing. Tapi ini adalah bandwidth management terkait dengan user. Ya. Nah, jadi nanti yang saya sampaikan tentang simple queue ya. Nanti minggu berikutnya dilanjut dengan burst, baru praktek. Ya. Jadi di sini Mikrotik ya, Mikrotik itu memiliki fitur queue ya. Tulisannya QW ya, yang dapat bacanya queue ya, yang dapat kayak atau antrian ya, atau antrian. Ya. Yang dapat melakukan pengaturan alokasi bandwidth bagi setiap komputer user. Nah, di sini dengan melakukan bandwidth management ini nanti tujuannya itu untuk peningkatan kualitas layanan jaringan. Jadi gambaran sederhananya ya misalkan kita lakukan ini itu agar setiap user itu bisa terkontrol gitu ya, mendapatkan bandwidth untuk upload atau untuk download. Jadi nggak ada yang mendominasi, nggak ada yang user tertentu yang dapat bandwidthnya maksimal notok ya banyak, tapi yang user yang lain kualitasnya jelek. Padahal seharusnya misalkan bandwidth yang tersedia itu bagus, jangan sampai seperti itu. Jadi agar kualitas layanan di jaringan itu baik. Nah, di sini di Mikrotik ya limitasi bandwidth atau bandwidth management itu termasuk dalam quality of service. Yang diatur nanti tidak hanya penggunaan bandwidth ya, tapi juga mungkin prioritas ya, plus stable ya, limitation kayak gitu. Sistemnya itu yang digunakan nanti adalah queue atau antrian. Jadi trafficnya tidak di-drop tapi diatur dalam antrian. Nah, ada dua cara secara umum ya untuk menjalankan queue ini. Yang paling mudah itu adalah simple queue. Nanti termasuk burst ada di dalamnya sana ya. Jadi ini bisa diterapkan di jaringan yang berskala kecil sampai menengah. Ya. Diatur nanti bandwidth yang upload maupun download pada setiap user. Ada lagi yang namanya tree queue. Kalau tree queue ini lebih rumit ya dibandingkan dengan yang simple queue ya. Karena di sini dia bisa berdasarkan grup atau mungkin secara hierarki ya, namanya tree queue. Kalau simple queue ini letaknya di menu queue ya. Tapi kalau nanti kita manfaatkan yang tree queue itu ada di salah satu fitur di firewall yaitu Mangle. Ya. Nah, nanti kita yang simple queue dulu, seperti yang burst. Ya. Oke, untuk penerapannya ya itu ada dua cara secara umum ya, ada dua cara secara umum. Yang pertama itu prinsip CIR ya, atau Committed Information Rate. Jadi di sini merupakan alokasi bandwidth terendah yang bisa didapatkan oleh sebuah user walaupun di jaringannya sibuk. Ya. Jadi kayak jaminan ya, jaminan dari yang diberikan ya dari pengelola jaringannya untuk user itu nanti usernya mendapatkan komitmen seperti apa minimalnya. Jadi seburuk apapun keadaan jaringannya itu
usernya tidak akan mendapatkan alokasi di bawah CIR-nya. Jadi ini kayak apa ya? Kayak minimum jaminannya kayak gitu. Itu yang prinsip pertama. Nanti ada contohnya ya, contoh sederhana. Ya. Terus yang kedua itu maksimum information rate. Jadi merupakan alokasi bandwidth maksimum yang bisa didapatkan oleh komputer user. Nah ini kalau kondisinya saat misalkan jaringannya tidak ada di peak, ya. Kayak sekarang misalkan sebuah perusahaan itu langganan bandwidth sekian ya, itu untuk alokasi misalkan 50 user. Nah, ternyata sekarang ada pandemi, maka masuknya separuh-separuh misalkan kayak gitu ya. Jadi kan separuh, misalkan 25 WFO, 25-nya WFH. Berarti kan alokasi yang tadi sebenarnya untuk 50 itu kan bisa dibagi menjadi 25. Jadi mungkin secara rate lebih tinggi. Atau bahkan maksimum ya, bahkan maksimum. Misalkan 25 itu nggak aktif semua ya. Di saat tertentu hanya 5 orang, jadi ya dia bisa lebih dapat lebih besar lagi bandwidth-nya. Ya. Nah, itu ada dua prinsip tadi, CIR ya, committed information rate sama maximum information rate. Nah, ini ada contoh sederhana ya berkaitan dengan dua prinsip tadi. Yang pertama yang CIR ya, katakan di sini sebuah perusahaan langganan ya, bandwidth di ISP ya, itu misalkan bisa digunakan untuk 1 mega download sama 1 mega upload. Kalau misalkan di perusahaan tersebut ya punya 4 user yang fix ya gitu ya, maka ya secara perhitungan tadi kalau kita menerapkan yang CIR ya itu 1 mega tadi dibagi menjadi 4 user, jadi ya kira-kira 256 kbps ya. Ini jaminannya, komitmennya seperti itu. Itu jadi sesibuk apapun ya, paling tidak itu setiap user punya alokasi sekian. Atau mungkin ada kebijakan lain ya, misalkan diterapkan nilai yang lain itu juga tidak masalah. Jadi yang CIR itu nanti nilai komitmen yang akan paling tidak usernya dapat alokasi seperti itu walaupun kondisi jaringannya sesibuk apapun. Tapi kalau yang prinsip yang pertama ya, tapi kalau yang prinsip yang kedua, yang MIR maksimum ya misalkan ya tadi ya tetap kondisinya 1 mega download, 1 mega upload ya. Nah, itu nanti kalau MIR ya katakan dari 4 ini ya. Dari 4 ini ya misalkan WFO ya, yang ini WFO ya, yang ini WFO, yang ini WFH. Ini WFH, ini WFH. Jadi nanti atau mungkin separuh ya, separuh. Ini yang WFO juga. Nah, itu paling tidak nanti yang kalau MIR nanti bisa dialokasikan ya, maksimumnya yang bisa didapatkan berapa. Kalau kondisinya yang lain idle ya, berarti tidak digunakan ya, berarti yang alokasi 1 mega tadi bisa dimanfaatkan 1:1 oleh seseorang. Tapi ya ini tergantung tetap kembali lagi ke kebijakan dari admin jaringannya mau diterapkan seperti apa. Apakah diambil 1:1 maksimum atau mungkin nilai yang lain yang di atas CIR tadi itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing adminnya, mungkin dilihat dari typical usernya, dilihat dari jumlahnya usernya, mungkin dilihat dari kebutuhannya. Mungkin user tertentu, bagian tertentu misalkan harus dapat koneksi yang kencang, misalkan terkait pelayanan pelanggan, misalkan SLA-nya atau service level agreement-nya itu
aplikasinya harus uptime 99%. Berarti kan prioritasnya di situ bandwidth-nya. Tapi user yang lain cuma untuk browsing, gitu aja, untuk hiburan. Ya. Berarti kan bisa diatur. User tertentu mungkin MIR-nya besar, user yang lain mungkin tidak sebesar yang tadi prioritas. Nah itu dua cara ya yang bisa diterapkan dalam simple queue. Terus kalau di Mikrotik ya pengaturan QoS ini itu nanti ada di menu queue. Yang dilakukan apa? Itu melimit upload klien, download sama mungkin totalnya juga bisa. Terus yang wajib diisi ya saat menerapkan simple queue itu nanti adalah target. Targetnya itu IP ya. Bisa berupa IP spesifik ya atau subnet. Bahkan nanti juga bisa destinasinya. Tujuannya nanti kalau misalkan usernya browsing ke alamat IP tertentu, katakan kayak mungkin tidak berkaitan dengan produktivitas ya saat jam kerja, misalkan sosial media misalkan. Nah itu mungkin misalkan ke Twitter ya cari IP Twitter bisa dibatasi ya. Terus saat penerapan simple queue ini nanti prinsipnya kayak firewall ya dulu ya. Jadi apa membaca ya. Jadi kan kalau kita bikin rule simple queue yang baru ya. Nah, itu kan ada aturan ini ya. Nah, nanti kita bisa bikin beberapa aturan ya. Sesuai kebutuhan lah. Nah, tapi prinsipnya gimana? Seperti firewall. Bacanya dari atas ke bawah. Jadi seperti dulu ya kalau masih ingat yang praktek firewall ya. Ada rule yang general, ada yang spesifik misalkan. Jangan terbalik naruhnya. Ya. Kalau Anda punya rule yang spesifik, terapkan lebih dulu. Ya. Jangan general dulu. Kalau lokasinya apa urutannya terbalik ya, general dulu baru spesifik, nanti yang spesifik nggak kena karena sudah kena rule general yang di atasnya. Nah ini kalau di sample queue juga sama. Kalau mau menerapkan, misalkan punya aturan yang spesifik, ya, sama yang general. Spesifik ditempatkan lebih dulu. Nanti kalau yang general lebih dulu, nanti misalkan membatasi user dibatasi 256 kbps. Tapi yang general itu 1 mega. Itu kalau 1 meganya ditaruh atas ya berarti kena itu dulu usernya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, nanti kalau pakai Winbox ya, itu lebih mudah ya. Nanti lewat menu queue ya, terus di situ ada simple queue ya. Anda klik tanda plus, ya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah bikin rule-nya ya, atau bikin aturannya. Ya, nama ada name, ada target. Nah, target ini yang wajib diisi ya. Target ini wajib diisi ya. Target ini bisa IP, bisa subnet ya. Nah, name-nya ini sekedar nama ya, terserah ya. Terus yang dilakukan bawahnya ini. Target upload berapa, download berapa. Nanti juga ada burst ya. Kalau burst ini tapi prinsipnya lain ya. Kalau yang melimit ini itu flat ya. Tapi kalau burst nanti ada aturannya, ada hitungannya. Burst ini nanti bermanfaat kayak misalkan studi kasusnya kayak gini, misalkan user baca berita kan kayak gitu ya, atau typical user yang browsing. Biasanya kan mencari dulu ya. Itu kalau mencari ya, itu kan berarti meload website. Itu kan butuh bandwidth lebih besar ya. Mencari dulu, membuka website. Nah, terus berarti setelah itu kan membaca informasi. Nah, saat membuka website tadi kebutuhan bandwidth-nya tinggi, tapi saat membaca itu kan rendah.
Nanti bermanfaatnya kayak gitu. Terus nanti saat dia nanti di rata-rata gitu ya, ada threshold-nya, ada maksimumnya berapa ya. Kalau dia memenuhi masih di bawah threshold, saat nanti dia browsing lagi itu bisa mendapatkan alokasi yang bandwidth yang besar lagi. Nah kayak gitu. Tapi kalau burst itu tidak cocok kalau tipikal usernya yang butuh internet yang tinggi yang terus menerus, misalkan download gitu ya, download. Nah, kalau diterapkan burst itu nanti nggak maksimal pasti ya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kembali lagi ya ke tadi ya. Jadi nama ya, terus target, nah, itu yang wajib diisi. Mungkin tambahannya yang bisa ditambahkan itu ada time di sini. Time itu mengatur waktu dan hari. Jadi misalkan saat pengen diterapkan aturannya, pengen diterapkan di jam kerja, berarti Senin sampai Jumat, jam kerjanya misalkan jam 8 sampai jam 4. Nah tadi yang diisi ya, nama, namanya ini terserah ya, terus targetnya bisa IP yang spesifik, sama target ini ya, upload downloadnya. Atau bisa juga satu subnet. Misalkan kalau tadi satu IP ya, 192.168.100.196 ya. Jadi IP yang spesifik hanya user yang IP-nya itu ya, atau mendapat alokasi itu. Kalau ya hal yang lain bisa juga dengan subnetnya. 100 nol. Berarti user semua yang ada di subnet ini kena aturan Q1. Q1-nya bagaimana? Ya dibatasi maksimal upload-nya 28 kbps, upload-nya 128. Terus itu tadi yang simple queue ya, komitmennya ya, CIR. Kalau yang pengen menerapkan yang apa itu MIR, maka bisa diterapkan atau diisi di tab yang advance. Nah, di limit add-nya berapa? Nah, itu contohnya ya, untuk simple queue. Terus ada lagi diterapkan, misalkan aturannya diterapkan di jam kerja. Ya. Itu menu time atau parameter time itu diaktifkan. Jadi kan awalnya segitiganya ke bawah. Tinggal diklik nanti aktif ya. Nanti muncul bisa di set ininya apa jamnya. Ya. Misalkan diterapkan di jam kerja ya berarti dari jam 8 sampai jam 4. Waktunya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, sama Friday. Saturday sama Sunday nggak diterapkan karena nggak jam kerja. Itu nanti kira-kira. Terus bagaimana membuktikannya atau bagaimana monitoringnya itu Anda bisa lihat di tab-tab selanjutnya di menu queue tadi. Contohnya di sini di statistik. Ini ada target upload, ada target download. Itu bisa. Terus di tab kanannya lagi di traffic itu ada grafiknya juga bisa. Atau di interface-nya. Nah, biasanya kalau prakteknya ini kalau kondisi normal biasanya materi ini setelah materi wireless bikin hotspot. Jadi setelah bikin hotspot kita terapkan aturan ini. Karena kita belum bisa praktek hotspot, nanti skenario-nya kita bahas sedikit ya. Nah, untuk lihat praktek lihat ini hasilnya bagaimana. Tadi Anda bisa lihat di situ ya, di statistik, di traffic ya. Atau di interface-nya. Interface-nya yang aktif yang menerapkan rule itu interface apa itu bisa dilihat.
Nanti biasanya itu kayak ada ininya warnanya ya biasanya di apa di rule-nya tadi ada merah, ada hijau ya, atau ada kuning atau orange saya lupa ya. Kalau merah itu berarti mendekati aturan yang diterapkan. Misalkan dia peak-nya sampai 5.12 gitu ya. Kalau dia kliennya menjalankan sekitaran itu biasanya merah warna rule-nya. Kalau di bawah itu warnanya hijau. Itu tadi untuk monitor, selain itu bisa pakai tool yang lain ya, pakai torch. Ya. Terus mau diterapkan di device mana tadi ya yang pakai rule itu ya. Bisa juga dengan MRTG ya. Itu di grabbing ya. Itu grabbing. Terus nanti mau di grabbing yang apa ya, interface-nya atau yang lain. Nah, ini bisa dipakai view rule-nya. Terus nanti aksesnya diisi. Nanti kelihatan. Terus yang terakhir, tadi selain target ya, kita juga bisa mengkombinasikan tujuannya. Jadi kalau target tertentu ya, bukan gitu maksudnya, apa destinasi tertentu ya, misalkan situs-situs sosial media itu sebenarnya tidak boleh diakses. Bisa salah satunya mungkin caranya dengan melimit yang masuk atau yang keluar ya ke destinasinya tersebut. Misalkan contoh ini Yahoo, atau mungkin kalau sosial media ya DNS lookup apa sosial medianya misalkan Twitter gitu ya. Nah, itu nanti dicari IP-nya diterapkan di sini. Jadi kalau ada user ya dari subnet ini yang browsing ke IP tertentu yang dimasukkan di sini, nanti dia kena aturan limitnya tadi. Ya. Itu. Ya. Misalkan tadi aturan yang pertama di limit 5.12 katakan ya. Semuanya uploadnya downloadnya 5.12. Tapi terus bikin aturan lagi kalau tujuannya ke sini ya berarti nanti misalkan dikecilkan misalkan hanya 64 fps. Itu kan lambat itu ya. Itu bisa seperti itu saat menerapkan. Itu ya. Nah, itu kira-kira untuk yang simple queue. Jadi intinya untuk kesimpulannya kita bisa menerapkan simple queue itu untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi kan yang dilakukan tadi adalah melimit kan ya, upload dan download, targetnya itu bisa spesifik, bisa satu subnet, sama ada waktu tadi diterapkan di jam kerja misalkan ya, sama destinasi. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, monggo. Sebelum ke, tapi kita prakteknya nanti ya, setelah UTS saja. Belum saya ke materi UTS, ada yang ditanyakan silahkan. Halo, ada nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Ya. Iya, Pak. Iya. Selanjutnya nanti saya bahas tentang ini apa UTS ya, kisi-kisinya ya. Sebentar. Nanti ada perhatikan ya, ada perhatikan yang harus dikerjakan seperti apa. Kalau ada yang saya beri penjelasan, kalau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Saya share lagi ya. Nah, jadi nanti ya Anda masing-masing praktekkan tentang routing statis lagi aja ya. Tapi skenario-nya lebih agak rumit sedikit gitu ya. Jadi yang dilakukan nanti ya seperti ini kira-kira ya. Ada 3 router ya, yang terkonek
satu dengan lainnya ya. Terus nanti masing-masing router itu ETH2-nya connect ke BPJS. Nah, tapi ada aturan yang perlu Anda perhatikan di sini. Ya. Ada aturan XY. Ada aturan XY. Ada aturan XY. Ya. Yang perlu Anda perhatikan. XY-nya itu apa ya? Biasanya kalau di praktek ya menggunakan mikrotiknya langsung itu X-nya itu barisnya ya, terus Y-nya itu apa itu Y-nya itu orangnya ya. Jadi satu baris itu ada kira-kira 3 orang. Ya. Itu jadi Y-nya. Barisnya jadi X, terus Y-nya jadi nomor absennya. Nah, terus karena kita di sini prakteknya pakai GNS, maka saya ganti skenario-nya. X-nya itu adalah kelas. Ya. X-nya itu adalah kelas. Ya. Jadi kalau Anda kelas A, berarti X-nya 1. Ya. Nanti itu jadi X-nya yang ada di sini. Ya. Network-nya, pengaruhnya di sini ya. Network-nya, ya, ini sama nanti saat memberikan IP ETH2 mikrotik sama PC sama BPJS-nya. Nah, tapi ada juga Y-nya. Y-nya itu apa? Nah, nanti kan ada 3 ini kan ya, ada 3 BPJS ya atau PC ya. Yang paling kiri itu adalah Y-nya sama dengan nomor absen. Yang tengah itu nomor absen plus 1 Y-nya. Yang kanan itu nomor absen plus 2. Jadi kira-kira kalau secara fisik kayak gini. Masing-masing nanti networknya berbeda ya. Itu perlu Anda perhatikan. Saya pindah ke PC aja. Jadi kita lanjut ya. Jadi nanti ya, mungkin saya kalau ada pertanyaan monggo ya langsung ditanyakan ya. Jadi kan kayak gini ya. Jadi di GNS ya. Nanti kan ada 3 router ya. R1 ya. R2, R3. Setiap router nanti yang ETH2 itu connect ke PC. ETH2 connect ke PC. Ini ETH2. Semuanya. Terus tiap router juga connect ke router yang lain melalui ETH1 atau ETH3-nya. Nah, terus kita terapkan tadi XY tadi. Kelas Anda kelas A ya, maka X-nya sama dengan 1. Terus Y-nya nanti nomor absen ya, yang di sini nomor absen. Absen di sini absen plus 1 ya. Y-nya ya. Ini absen plus 2. Terus nanti setelah Anda bikin topologi kayak gini ya, Anda kasih IP. Ya, kasih IP. Jadi di sini pasti seperti ini ya, harus seperti ini. ETH3,
ETH3, ini ETH3 semua. Yang kiri ETH1. Terus Anda terapkan, di sini sudah saya kasih clue banyak ya. Nah, yang di sini ya, itu networknya adalah 172.16x0/30. X-nya tadi 1. Nantinya gini. 1/30. Nah, 1/30 itu bagaimana? 1/30 itu kan hanya 4 IP ya. IP yang pertama itu networknya ya 0, terus 0, 1, 2, 3. Ini networknya, ini broadcast-nya. Berarti nanti IP-nya ETH3 router 1, ETH3 router 1 IP-nya berapa? Itu adalah ini. Ini kan nanti 2 ya, 1 sama 2 ya. 1 kasih yang di sini. Jadi ini 172, 16, 1, 30. Yang di sini 1, 2. Terus yang di sini itu networknya adalah ini ya. 172.16x4. Jadi 172.16, 1, 4. Ini networknya. Berarti IP-nya berapa? 4, 5, 6, 7. Ini net address-nya. Ini broadcast. Nah, berarti nanti yang di sini ya. Di sini itu 5. Ini 6. Nah, ini sudah beda jaringan ya. Yang di sini sama yang di sini sudah beda jaringan. Terus yang terakhir di sini di atas itu adalah X8. Tapi nanti IP-nya sudah 30. Jadi IP-nya adalah 9 sama 10. 9-nya di sini. Terus nanti itu ETH3, ETH1 ya, sudah ketemu semua ya masing-masing router. Nah, ETH2-nya bagaimana? ETH2-nya itu ada aturan. Nah, di sini ya, sudah saya kasih aturan ini. Ini. Nah, itu aturannya adalah untuk ETH2 router ya. ETH2 router itu aturannya adalah IP-nya 10xy254. Ini slash-nya 24. Ya, kalau yang atas tadi slash-nya yang interface 1313 itu slash-nya 30. Kalau yang ini khusus ETH2 yang turun ke BPJS itu slash 24. Berarti ya misalkan kayak R1 ya, R1 itu artinya berapa? ETH2 ya. 10, X-nya tadi 1. Y-nya misalkan absen Anda katakan 10. Katakan 10 berarti artinya 24. Visinya aturannya adalah 10 XY 1 plus 24. Berarti 10 1 10 1. Visi 1. Nanti ETH2-nya ya sesuaikan. ETH2 itu kan Y-nya nomor absen plus 1. Berarti kan 10, 1, 11, 24. Sama visinya 11, 1. Ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan nggak sih? Bingung? Anu Pak, Ya, gimana? network selain 0 bisa toh Pak? Maksudnya gimana? Itu pakai 4, pakai 8 networknya Bisa. untuk Bisa, kan subnetnya berbeda. Ya. Untuk penambahan IP-nya juga sama Kak, seperti biasa. Ya, tapi jangan lupa slash 30-nya jangan lupa. Ya. Subnetnya itu jangan lupa.
Nanti kalau Anda lupa subnetnya enggak 30, 24 misalkan, ya nanti beda cerita nanti. Jadi jangan lupa ya yang di atas yaitu slash 30, yang di bawah itu slash 24. Jadi kan ini ya. Bisa gambarkan lagi ya. Tadi yang pertama itu Anda setting IP-nya semuanya gitu. Yang kedua itu setting routing. Ini yang ke bawah itu ke yang di sini ya, yang di sini itu plus 30. Ini plus 30. Yang di sini juga plus 30. Tapi yang ini ke bawah ya, ini plus 24. Ini plus 24. Itu jangan lupa. Terus nanti masing-masing router itu kan sudah punya 3 AS kan, 3 ADC kan ya. Karena punya 3 interface ya. Ini kan sudah di-set ya. Sudah di-set, ini set, di-set. Nah, tugas Anda setelah tadi konfigurasi IP-nya itu adalah ngasih routing ya. Misalkan router 1. Router 1 itu sudah connect ke jaringan yang di sini sama di sini. Yang belum itu network yang di sini, yang di sini, sama di sini. Nah, tugas Anda adalah melakukan routing. Tapi syaratnya ada lagi ya. Routingnya itu semuanya harus ke kanan. Dikenal. Ya. Routernya semua harus ke kanan. Gateway-nya harus ke kanan semua. Ya. Jadi nanti gateway-nya ke kanan semua ya. Itu perlu diperhatikan juga. Ya. Gateway-nya itu ke kanan. Ya. Jangan ke kanan dan ke kiri nanti ya. Biasanya ada yang bingung ke kanan dan ke kiri. Jangan, ya, tapi ke kanan. Kayak tadi contohnya router 1, ya, sudah connect ke sini, ini sama sini. Nah, berarti Anda harus melakukan routing ke 1 ini, 2 di sini, sama 3. Router 2 juga gitu. Kedua, router 2 connect-nya ke jaringan ini dan ini. Yang belum mana? Ke sini. Ini. Nah, tapi harus ke kanan semua. Kalau router 2 kan ke sini bisa lewat sini kan. Lewat sini kan. Tapi jangan. Tapi syaratnya ini adalah ke kanan semua. Satu apa ya? Satu arah ya, satu arah. Terus. Yang router 3 juga gitu. Router 3 juga gitu ya. 3 itu connect ke sini dan ke sini. Yang belum itu ke sini, ke sini, ke sini. Tapi lewatnya ke kanan, bukan ke kiri. Itu syarat tambahan. Jadi kalau sudah, itu baru yang terakhir ya. Anda implementasikan, terus konfigurasi, dan kemudian dites ping ya ke semuanya network. Misalkan yang di router 1 ya, 1 ya berarti ping ke network yang di sini. Satu ping yang di sini ya, di sini ya, di sini.
Misalkan Anda ada problem ping ke BPJS ya, paling tidak di interface ininya yang terus yang turun dari terus Anda saat menjalankan tadi videonya itu sama di capture ya, screen capture sama ada video Anda plus beri penjelasan. Ya, jadi ada videonya sembarang toolnya sembarang ya. Kalau saran saya yang mudah ya pakai Zoom ini ya. Share screen direkod tinggal didemokan ya. Nanti kalau sudah kan bisa disimpan. Nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Tapi kalau ada familiarnya pakai tool yang lain, pakai Handycam atau yang lain, pakai OBS maupun sembarang. Yang penting di situ ada screen capture-nya, ada video Anda, ada kasih penjelasan. Nah, nanti terus diupload, dikumpulkan dalam bentuk link. Maksimal di minggu UTS. Begitu sih. Pak, tanya Pak. Monggo, kalau ada pertanyaan monggo. Ini agak panjang penjelasannya nanti. Misalkan waktu ngeping BPJS-nya error gitu gimana Pak? Ini seringkali ya Anda itu error ya. Gini sarannya. Saat ngeplay ya, pokoknya beberapa ini harus Anda lakukan ya. Run as administrator. Kemudian seperti Defender, antivirus, firewall itu dimatikan. Terus untuk menghindari ini BPJS-nya kadang nggak bisa di play, itu BPJS-nya itu play-nya belakangan aja. Misalkan Anda mau konfigurasi router dulu, yang di play routernya aja dulu, BPJS-nya belakangan. Ya. Memang kadang gitu kalau di play bareng ada yang nggak bisa kadang-kadang. Jadi sarannya gitu. Ya. Itu BPJS-nya belakangan, di play di belakang. Terus satu lagi ini, Anda jangan mengerjakannya itu secara parsial. Jadi satu rangkaian langsung beres. Misalkan maksudnya gini, kalau sekarang bikin topologinya, terus konfigurasi router satu dulu, nggak selesai, udah nggak diteruskan. Nah, itu kadang-kadang nanti kalau dijalankan lagi sudah lain kondisinya. Itu caranya adalah ya gitu, dijalankan sampai selesai. Jangan dikerjakan secara parsial. Atau mungkin misalkan jangan ini coding yang lain, terus lupa, terus disimpan, dijalankan lagi, atau mungkin nanti beberapa saat lagi dijalankan, kadang itu ada problem. Nah, caranya itu. Tapi kalau memang sudah menjalankan itu tetap tidak bisa, ya paling tidak Anda ping yang di sini, yang satu network. Nah, misalkan ya, ini ya, ada satu itu kan connect ke sini ya, ke sini dan ke sini ya. Berarti kan routing ke satu, kedua, ketiga kan. Kalau visinya sudah tadi dijalankan seperti saran-saran tadi, tetap nggak bisa. Ya. Paling tidak di pin yang di sini, seperti aduannya. Itu sih. Jawab ya. Itu ya. Paling tidak interface-nya yang satu ini sama yang connect langsung ke sini. Nah, tapi ya sarannya itu tadi sih, jangan di play bareng, ya. Play-nya gantian. Terus sama jangan parsial. Ada pertanyaan lain? Ini nanti ya. Rekodnya saya rekod kan ini ya. Sebenarnya nanti kalau Anda bingung, Anda bisa ulang-ulang lagi ya. Nanti Ya. upload di YouTube nanti. Ini Pak, Ya. Seumpama ini kan nanti routingnya pakai 3 mikrotik. Nah, nanti kan lompat-lompat gitu kan Pak. Untuk routingnya seperti yang dahulu menggunakan network terdekat, router terdekat sebagai gateway gitu Pak. Ya, tapi arahnya ke kanan semua loh ya. Harus ke kanan ya? Ya, harus ke kanan. Jadi kayak misalkan ya. Misalkan kayak ini yang di tengah, ya. Misalkan yang di tengah.
Yang di tengah ini kan nggak bingung nanti Anda. Kalau satu arah ini kan nggak bingung. Jadi yang sudah yang mana, yang belum yang mana. Yang di tengah ini kan kalau misalkan mau merouting ya, R2 ya, mau routing ke sini ya, itu kan bisa lewat sini kan ya. Terus kalau merouting ke sini, itu kan bisa lewat sini. Nah, tapi untuk UTS ini kita bikin aja ke kanan semua, satu arah. Jadi kalau ke sini ya mesti lewat sini, kalau ke sini ya tetap lewat sini. Gateway-nya lewat sini juga. Jadi nanti dia, makanya nanti ujinya gimana? Semua dikonfigurasi dengan benar itu baru diuji. Ya. Kalau gateway-nya kanannya ya, harus kanannya, kanannya. ya, harus kanannya. Jadi kan kayak R1 ini kan kalau ke sini kan bisa ke kanan, kalau ke sini ya kan bisa ke kiri, ya. Tapi enggak, yang kiri enggak, ke kanan semua aja. Jadi menuju ke sini itu harus lewat sini. Oh iya. Ya. Dan nggak bingung nanti, nanti gini, sing wis tak konfigurasi sing kanan kok kiri. Mungkin yang bingung itu /30-nya Pak, tapi nah, insya Allah bisa, soalnya belum pernah nyoba juga. Makanya dicoba bisa. Nah pokoknya syaratnya apa? Jangan lupa subnet-nya itu diberikan saat setting. Ya. Jadi intinya nanti ya ini kan beda, network yang di sini itu sudah nggak sama dengan di sini, juga ya nggak sama. Ini kan IP-nya kan tadi berapa? Sini 1, ini 2, terus ini 5, sini 6, ini 9. Kalau ini /24 kan connect semua satu-satu. Karena ini /30, maka ini network yang pertama, kedua. Kita coba. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Yang masih bingung atau mungkin perlu memahami dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. WA. Ya, gitu ya. Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Sudah, Pak. Yes, ya. Pengumpulannya berarti hari Rabu terakhir ya, Pak? Ya, Rabu minggu depan ya, sesuai jadwalnya ini. Jadi jamnya ya habisnya jam kuliah ya. Kalau Anda pagi ya sampai jam 12. Ya, Pak. Ya. Jadi saya sampaikan sekarang biar nanti paling tidak mengurangi beban Anda. Nanti kalau UTS minggu depan ada mata kuliah lain ya, silakan fokus di mata kuliah lain. Tidak berkurang satu kan lumayan ya. Ya. Ya, Pak. Terima